Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sampai pada bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah itu tidak menyimpang dari apa yang dibawa oleh para Rasul, ya, para utusan Allah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya setelah beliau mengucapkan fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma ja'at bihi al mursalun fa innahu as-siratul mustaqim siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-shalihin. Artinya, ya, fa innahu, maka sesungguhnya, hu di sini kata ganti hu, dhamir hu itu kembalinya kepada, ya, yang pertama, kemungkinan pertama yaudu ala ma ja'at bihi ar-rusul, yaitu sesuatu yang dibawa oleh para rasul, atau wa yumkinu an yauda ala tariqi ahli sunnati wal jamaah wa huwa al-ittiba wa adamul udul anhu. Atau kata ganti hu fa innahu itu kembalinya adalah jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu al-ittiba, mengikuti jalan para rasul, wa adamul uduli anhu, dan tidak menyimpang dari jalan tersebut. Itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin, ya. Kata ganti hu fa innahu bisa dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama tadi sesungguhnya, yang pertama, apa yang dibawa oleh para rasul itu, atau kemungkinan kedua, sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh para ahlu sunnah wal jamaah itu, yaitu ittiba, ya, kepada jalan para rasul dan tidak menyimpang dari jalan tersebut. Nah, as-siratul mustaqim adalah jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Jadi yang dimaksud as-sirat al-mustaqim itu adalah sirat alladzi laisa fihi iwajun wala amatun, kata saya Ibnu Utsaimin, yaitu jalan yang tidak ada turunan, tidak ada tanjakan, ya.
Thoriqun mustaqim laisa fihi inhirafun yaminan wala shimala. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang tidak ada belokan baik ke kanan maupun ke kiri. Lurus jalannya. Nah, ini jalan ya, yang dibawa oleh para rasul itu jalan yang lurus. Maka kita harus mengikuti mereka, dan itulah jalannya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka di dalam surah Al-An'am ayat 153 Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jadi mustaqim itu adalah sifat yang jelas tentang jalan yang dimaksud. Sifatnya mustaqim, jalan yang lapang, yang luas, tidak ada belokan. Dan inilah jalan yang lurus itu. Walaupun tidak setiap sirat itu mustaqim, tidak setiap jalan itu lurus, maka kata mustaqim itu sebagai sifatun muqayyadah, sifat untuk mengikat. Karena faktanya ada jalan-jalan yang tidak lurus, sebagian jalan bahkan tidak lurus, ghairu mustaqim, seperti yang disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 23. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahduhum ila siratil jahim. Nah, itu firman Allah taala kepada para malaikat ya. Fahduhum ila siratil jahim. Nah, di situ ada kalimat sirat al-jahim. Nah, ini yang artinya tunjukkanlah kepada mereka ya, Allah menyuruh malaikat untuk nuntun orang-orang kafir ila siratil jahim, ke jalan menuju neraka jahim. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi ada sirat itu yang tidak lurus, sirat al-jahim. Waqifuhum, tahanlah mereka, innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berdasarkan ayat ini Syekh Ibnu Al-Utsaimin berkesimpulan bahwa sirat itu ya, ada yang bengkok, ada yang tidak lurus, yaitu jalan yang menuju neraka jahim. Nah, jalan Allah itu lurus. Maka tadi anna hadza sirati mustaqima. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah sirat al-mustaqim ini ya adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi tadi ya. Sementara sirat yang ada di hari akhir yang akan ditempuh atau dilewati oleh seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala, yang di bawahnya neraka, itu bukan siratal mustaqim. Itu namanya sirat tok sirat saja gitu ya, nggak usah ditambahi al mustaqim. Itu sirat. Kenapa demikian? Karena ada sebagian masyarakat nyebutnya nanti di akhirat ada siratal mustaqim. Enggak, itu sirat yang ngeri ya, di mana Nabi dalam hadis saya mengatakan ahaddu minas saifi wa adakku minas sya'ri, yang lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut ya. Adakku minas sya'ri. Itu bukan sirat al-mustaqim ya, itu sirat, namanya sirat. Nah, sementara Bapak Ibu dan sekalian, menurut Syekh Al-Fauzan,
Yang dimaksud siratal mustaqim adalah at-tariqul mu'tadil alladzi la ta'adduda fihi walang kisama. Sirat yang mustaqim itu adalah jalan yang lurus yang tidak bercabang, tidak terbagi. Itulah yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam suratul Fatihah ayat keempat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ayat keempat. Keempat atau kelima? Tergantung bismillahnya dimasukin ayat pertama atau tidak ya. Jika bismillahnya dimasukin ayat pertama, maka itu menjadi ayat ke-5. Tapi jika bismillah tidak termasuk suratul Fatihah, maka itu ayat ke-4. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu yang dimaksud. Di mana kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk selalu berdoa di dalam setiap rakaat salat kita dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Yaitu sirat yang maknanya diterangkan, ditafsirkan di dalam Al-Quran pada surah Al-An'am ya, atau nanti di dalam ya surah An-Nisa ya ayat 69 ya. Nah, itu. Dan surah Sirat Al-Mustaqim ini juga disebutkan di dalam tadi surah Al-An'am ayat 153. Ini kata Syekh Al-Fauzan ya. Di mana Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah dia jalanku yang lurus, ikutilah jalanku ini wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabilih. Nah, kalau mengikuti jalan lain akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka kita berdoa ya terus kepada Allah di dalam setiap rakaat salat kita agar Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus, jalan mustaqim ini. Yaitu alladzi jaa al-mursaluna fil i'tiqadi wa ghairihi wa salakahu ahlus sunnati wal jamaah, yaitu jalan yang lurus yang dibawa oleh para rasul dalam masalah akidah dan termasuk yang lainnya yang ditempuh oleh ulama oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh siapapun yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu ini jalan para sahabat, para tabi'in alladzina ittaba'u as-sahabah bi ihsanin, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, sementara kalau menurut keterangan Imam Harras, Sirat al-Mustaqim itu la yakunu illa wahidan, tidak ada kecuali satu jalan saja. Maka man zagu anhu awin haraf waqa'a fi tariq min turuqid dhalal wajur ya. Hanya ada satu, barang siapa yang menyimpang dari jalan mustaqim ini, maka dia telah terjerumus kepada jalan kesesatan. Itu. Dan sirat al-mustaqim ini huwa tariqul ummatil wasat al-waqi'u baina tarafai al-ifrati wat tafrid, yaitu jalan umat pertengahan yang ada di antara dua ya sisi, yang ifrat wat tafrid, yang meremehkan atau yang berlebihan. Itu kata Syekh Harras rahimahullah. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Sirat al-Mustaqim itu disebutkannya siratul ladzina an'amallahu alaihim, adalah jalan orang-orang yang oleh Allah diberi nikmat. Jalan orang-orang yang ditempuh oleh mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alladzina an'amallahu alaihim. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Jadi Sirat al-Mustaqim itu adalah tariquhum, jalan mereka, alladzi an'amallahu alaihim wa adafahu ilaihim. Allah menyandarkan kata sirat kepada mereka
hamba-hamba Allah yang nanti disebutkan secara spesifik, karena mereka itu salakuhu, menempuh jalan tersebut, fahumul ladina yamshuna fi, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut. Nah, itulah jalan Allah yang Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 52 dan 53 ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan sesungguhnya engkau Muhammad latahdi, pasti bisa memberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu siratillah, yaitu jalan Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, zat yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah, Allah menyebutkan sirat mustaqim itu adalah siratullah, jalannya Allah. Nah, maka jika jalan ini dinisbatkan kepada Allah, itu artinya ada dua. Nah, yang pertama, jalan tersebut adalah at-thoriq al-mustaqim alladzi wada'ahu Allahu li ibadihi. Nah, yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Wa annahu, dan dia juga muwassalun ilaih, jalan yang bisa mengantarkan para hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dinisbatkan jalan itu kepada orang-orang beriman, maka itu artinya siratal mustaqim, siratul mu'minin. Kenapa demikian? Li'annahum humul ladzina yaslukunahu wahdahum. Karena hanya orang-orang berimanlah yang menempuh jalan yang lurus tersebut. Kalau dia tidak beriman, tidak mungkin menempuh jalan ini. Tidak mungkin menempuh jalan yang lurus. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Lalu yang dimaksud amallahu alaihim, mereka yang oleh Allah diberi nikmat. Apa nikmat yang dimaksud? Menurut keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, kullu fadlin wa ihsanin minallahi azza wa jalla ala ibadi. Setiap karunia dan kebaikan yang berasal dari Allah azza wa jalla untuk para hambanya, itulah nikmat. Fahuwa ni'matun wa kullu ma bina ni'mah. Itu adalah nikmat, dan semua apa yang ada pada kita ini adalah nikmat. Fahuwa minallah, dan itu semua dari Allah. Dan nikmat Allah itu secara garis besar ada dua. Ada nikmatun ammah, ada nikmatun khossah. Nah, nikmatun ammah itu apa? Hiyallati takunu lil mu'minin wa li ghairil mu'minin, adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, juga nikmat yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Gitu. Maka kalau ada orang tanya, hal lillahi 'alal kufri ni'mah, apakah Allah memberikan nikmat kepada orang kafir? Qulna na'am, maka kita katakan iya. Orang kafir pun mendapat nikmat. Nah, ini namanya nikmat ammah, nikmat umum. Orang kafir pun dapat nikmat. Tapi nikmat ammah ini adalah nikmatun ma taqumu bihi al-abdan wala tasluhu bihil adyan. Nikmat umum ini adalah nikmat yang dengannya badan kita jadi kuat, sehat. Nah, nikmat yang bisa memperkuat badan kita, fisik kita, itu namanya nikmat ammah. Semua Allah kasih. Bahkan orang murtad, orang kafir pun Allah kasih. Tapi nikmat ini ma tasluhu bihil adyan, tidak bisa memperbaiki agama seseorang ya. Nikmat umum ini. Makanya nikmat umum ini murah. Bahkan boleh dibilang tidak ada harganya. Nah, sampai Rasul mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu junaha ba'udatin
Masaqallahu al-kafira walau surbata ma'in. Andai kata dunia ini takdilu junaha ba'udah, harganya sama dengan sayap seekor nyamuk, masaqallahu al-kafira, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir walau surbata ma'in, meskipun seteguk air, kalau harganya sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Kalau sebanding. Nah, karena orang kafir Allah kasih minum, bahkan Allah beri nikmat yang banyak, berarti dunia ini sebanding harganya dengan sayap nyamuk atau lebih murah? Lebih murah gitu. Lebih murah. Kan enggak ada harganya. Makanya banyak orang kafir kaya-kaya, bahkan mungkin lebih kaya daripada kita. Jadi nikmat ammah ini di hadapan Allah tidak ada harganya, Bapak Ibu. Yang berharga itu adalah nikmatun khosoh, yaitu suatu nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin saja. Kalau nikmat ammah itu seperti at-ta'amu was-sarabu wal kiswatu wal maskanu, ya, al-akal, at-ta'am wa ghairu dzalik, ya, yang sejenis dengan itu. Itu nikmat umum. Nah, sementara an-nikmah al-khosoh adalah tadi mataslu bihi al-adyan, suatu nikmat yang bisa memperbaiki agama kita. Nah, ini yang harganya mahal gitu. Harganya mahal. Kalau Bapak Ibu kita disuruh milih, lebih milih mana? Kehilangan harta benda tapi agamanya tetap kokoh kuat, atau kehilangan petunjuk, kehilangan agama, hartanya banyak? Mana yang lebih baik? Kehilangan harta. Jadi kalau ada orang kaya raya, usahanya lancar, rezekinya lapang, tapi sholat jamaah malas, hadir ke majelis ilmu enggak mau, tilawah Quran enggak pernah, wah itu kecil. Orang kayak gitu enggak usah iri ya sama orang seperti itu. Nah, iri dalam arti ingin seperti dia, jangan ya. Tapi kalau ada orang soleh, selalu berusaha jamaah, selalu berusaha untuk hadir ke majelis ilmu, rajin puasa, rajin baca Quran, nah, dan hidupnya selalu berusaha ingin sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu yang mahal harganya. Itu nikmat yang mahal. Itu namanya an-nikmah al-khosoh. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, tapi nikmat khosoh ini kata saya Ibnu Utsaimin ada dua. Ada an-nikmah al-khosoh, ada khosotul ammah ya. Ada yang khusus tapi umum, tapi ada yang khusus sekali. Khusus tapi umum itu maksudnya khusus Allah berikan kepada orang beriman secara umum gitu. Sementara yang khosoh saja itu adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah, maka nikmatullah ala nabiyyin war rusul nikmatun hiya akhassun ni'am. Suatu nikmat yang Allah berikan ya, dan sangat khusus nikmat ini karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat kenabian atau nikmat risalah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, maka fahadhihi ni'matu allati hiya akhassu la yalhaqul mu'minuna fiha an-nabiyyin. Ini nikmat yang khusus, orang-orang beriman tidak bisa mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada para nabi. Nah, ini nikmat namanya khosotul khosoh itu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, nikmat jalan ini ya, jalan yang mustaqim tadi adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang oleh Allah diberi nikmat. Allah berikan nikmat kepada mereka. Nah, yaitu siapa? Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Nah, itu terangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim
minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi, ini Shiratal Mustaqim ya. Oleh as-siddiqin, orang-orang yang cinta kebenaran, was-syuhada, orang-orang yang mendapat ya derajat syahid, dan oleh orang-orang soleh. 4 golongan disebut di dalam ayat 69 surah An-Nisa. Mereka yang oleh Allah diberikan nikmat ya. Nah, maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama keempat golongan tadi, dan mereka inilah sebaik-baik teman nanti di surga. Hasuna ulaika rafiqa ya, mereka sebaik-baik teman. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, saya Ibnu Utsaimin merinci tentang 4 golongan yang disebutkan tadi dalam surah An-Nisa ini. Yang pertama, para nabi, itu sudah jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu setiap orang yang diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, termasuk tentu saja di dalamnya adalah para rasul, walaupun laisa kullu rasulin nabiyyun, tapi wa kullu laisa kullu nabiyyin rasulun wa kullu rasulin nabiyyun. Tidak setiap nabi adalah rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Nah, ini nabi pun ada yang khusus lagi yang disebut ulul azmi, yang berat ujiannya. Itu ada berapa? 5 ya. Mimin ya, mimin. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Nuh ya, itu ya. Nah, itu an-nabiyun. Sementara as-siddiqun itu siapa? As-siddiqun itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, diterangkan di dalam beberapa kitab tafsir ya. Di antaranya misalnya dalam kitab tafsir Al-Muyassar, as-siddiqun itu alladzina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi ar-rusul. Yaitu orang-orang yang kepercayaannya sempurna ya terhadap atau dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Itu as-siddiqin atau as-siddiqun ya. Itu. Nah, dan mereka ini kalau di dalam surah Al-Hadid ayat 19 Allah menerangkan siapakah as-siddiqun itu? Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, itulah mereka yang disebut dengan as-siddiqun. Yaitu orang yang betul-betul ya, berusaha menyempurnakan imannya, dan iman itu tidak akan sempurna illa bisidqi wat tasdiq. Ya, kecuali nah, dengan kebenaran, kejujuran, dan membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, saya mengatakan as-sidqu ini ada fil aqidati fil maqali wa fil af'al. As-sidqu fil aqidah artinya ikhlas. Sementara as-sidqu fil maqal artinya jujur dalam ucapan, la yaqulu illa ma tabaqa al-waqi'i. Dia tidak mengatakan kecuali apa yang dikatakan sesuai dengan fakta. Gitu. Sementara as-sidqu fil fa'al atau fil af'al wa hiya an takuna af'aluhu mutabiqatan lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatannya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak sekalian, ya, jadi kalau kita ingin dianggap benar dalam perbuatan kita, harus 2 ya. Satu, dia muncul dari keikhlasan. Nah, kalau tidak ikhlas maka berarti tidak benar dalam perbuatan kita. Dan yang kedua, tidak menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi siddiq itu izan man saddaqa fi mu'taqadihi wa ikhlasihi wa iradatihi
wa fi maqalihi wa fi fa'alihi. Nah, adalah orang yang benar dalam akidahnya, benar dalam keikhlasannya, benar dalam keinginannya, benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya. Itu makna as-siddiqun ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sementara syuhada ya, orang yang terbunuh di jalan Allah termasuk adalah para ulama ahlul ilm, itu juga termasuk as-syuhada ya. As-syuhada. Karena di dalam Al-Qur'an orang-orang berilmu itu dianggap ya menjadi saksi ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, jadi Allah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia, dan begitu juga para malaikat, begitu juga para ulama. Maka para ulama itu dianggap minas syahidin, minas syuhada. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, sementara orang yang soleh terakhir adalah orang-orang yang alladzina qamu bihaqillahi azza wa jalla wa haqqi ibadihi. Orang-orang yang menegakkan haknya Allah Ta'ala dan menegakkan hak para hambanya. Nah, itu yang dimaksud orang-orang yang soleh. Jadi hak Allah dia tunaikan, hak sesama manusia juga dia tunaikan. Ya, kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sodakoh, tapi sering nyakitin orang, itu orang soleh apa bukan? Bukan. Ya, itu namanya bukan orang soleh, orang toleh. Gitu. Atau orang yang di masyarakat kerja baktinya sregep, ya, secara sosial luar biasa, sering membantu, tapi kalau sholat males, ya, sholatnya malas pas puasa Ramadan tidak puasa. Soleh nggak orang seperti itu? Aha, itu bukan orang soleh. Orang soleh itu seimbang antara hak Allah dan hak hambanya dipenuhi. Ya, jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannas juga bagus. Nah, itulah orang as-salihun. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini sementara yang kita bisa bahas. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanya, ya Pak Agus lalu Pak Nasir. Monggo Pak Agus. Bengkok. Juga tidak turun, tidak belok kiri juga kanan. Namun nanti ada pernyataan lain bahwa jalan dakwah Rasulullah itu mengalami hambatan Pak, tidak lurus gitu. Ya. Artinya bahkan waktu umat Islam belum kuat dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada dua pengertian yang berbeda. Ya. Mau dijelaskan. Ya, baik, makasih Pak Agus. Monggo Pak Nasir. Terima kasih Pak. Sangat menarik. Ya. Kalau tadi wana hadza siratal mustaqim itu mengatakannya dengan kata tunggal ya. Ya. Pilih. Tapi ujungnya bawahnya itu kan ada subula. Jamak daripada jalan subul. Apa itu berarti yang jalan lurus cuma satu? Atau yang bengkok itu malah banyak? Atau yang lurus juga banyak, yang lurus, yang bengkok juga banyak. Iya. Itu yang pertanyaan dibahas tadi. Ya. Tentang Allah tadi. Ya. Terus yang kedua besok jangan lupa dihubungi. Ya, siap. Ya baik, terima kasih Pak Nasir, Pak Agus ya. Yang pertama Pak Agus, jalan dakwah para Rasul itu banyak tantangan, banyak rintangan ya. Bahkan di awal-awal beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, 3 tahun pertama beliau dakwahnya sirrian, secara tersembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan karena banyak rintangan itu. Itu gimana maksudnya? Nah, bukankah begitu jalan dakwah para Rasul gitu ya bagus ya? Betul. Itu maksudnya dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, memang banyak rintangan. Nah, sementara yang dimaksud jalan ya para rasul yang mustaqim tadi kan, tidak ada turunan, tidak ada naik, tidak belok kanan, tidak belok kiri, itu maksudnya adalah jalan kebenaran itu Pak Agus. Jalan kebenaran yang ditempuh oleh para rasul. Jadi lurus betul-betul sesuai dengan
syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rujukannya ya ke Allah, lurus menuju Allah, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Tapi dalam mendakwakannya tentu banyak rintangan. Nah, yaitu jadi tidak ada kontradiksi sebenarnya antara apa yang Pak Agus pahami ya terkait dengan rintangan jalan dakwah para nabi dengan jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi jalan lurus itu maksudnya jalan yang didakwahkan oleh para nabi ya. Jalan yang didakwahkan. Nah, sementara jalan dakwahnya itu banyak rintangan. Bedakan antara jalan yang didakwahkan dengan jalan dakwah. Bisa dibedakan ya? Jalan yang didakwahkan dengan jalan dakwah. Jalan yang didakwahkan ya jalan yang lurus. Lurus betul, tidak belok kanan kiri, ya. Tidak naik turun tapi lurus. Al-muwassal ila Allah azza wa jalla, yang sampai kepada Allah azza wa jalla. Sementara jalan dakwahnya tadi banyak rintangan, banyak halangan dan seterusnya. Jadi itu Pak Agus keterangannya. Kemudian Pak Nasir tadi disebutkan di dalam Al-Quran bahwa surah Al-An'am ya, Al-An'am ayat 153 tadi, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Nah, ada jalan-jalan tadi ya. Ada subul, ada sabilih. Di akhir tadi ada sabili. Nah, ini menunjukkan bahwa jalan yang lurus itu ya hanya satu, sebagaimana tadi yang kami kutip dari perkataan Syekh Harras rahimahullah. Beliau mengatakan as-siratul mustaqim la yakunu illa wahidan. Jalan lurus itu ya tidak ada jalan lurus kecuali hanya satu. Tidak benar semua agama benar. Tidak benar. Itu pernyataan batil ya. Jika ada orang mengatakan semua agama benar, itu kalimat batilah. Ya, al-kalimah al-batilah, karena bertentangan dengan ayat Allah yang berbunyi wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya, dan kelak nanti dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, wa huwa minal khasirin. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan semua agama itu baik, semua agama itu benar. Nah, itu orang menyimpang. Langsung di blacklist tuh kalau kayak gitu ya. Nah, itu. Ulama itu mengatakan bahwa semua agama baik karena tidak mengajarkan yang buru-buru gitu. Semuanya mengajarkan kebaikan. Semua mengajarkan kebaikan. Iya, tapi tidak semua agama benar. Gitu. Karena tadi dalilnya, wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi percuma kalau dia ikut agama selain agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sebaik apapun ya, tetap rugi. Pasti masuk neraka. Emang mau di dunia baik tapi nanti akhirnya di akhirat masuk neraka? Kalau orang pintar pasti nggak akan mau. Nah, maka kalau ingin selamat ikutilah jalan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi adalah pernyataan batil kalau ada orang mengatakan semua agama benar. Semua agama benar. Tapi kalau semua agama mengajarkan kebaikan, mungkin oke lah ya, bisa diterima. Nah, tapi tidak setiap agama yang mengajarkan kebaikan benar. Itu ya. Tidak setiap agama yang mengajarkan kebaikan kita anggap benar. Nah, yang benar itu hanya satu tadi, hanya satu, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasul terakhir, Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan ayat tadi. Yaitu Pak Agus. Baik, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, karena sudah Isya ya, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.